Halo Sobat Dolan, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Dolan Santai. Kali ini Dolan Santai akan melakukan perjalanan menelusuri Jalan Malioboro. Oke, jangan lama-lama, kita tancap gas jalan kaki. Jalan Malioboro berlokasi di antara Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Tugu Palputih. Jalanan Malioboro menjadi surga oleh-oleh, tempat belanja, serta wisata kuliner. Jalur pedestrian yang dilengkapi dengan beberapa tempat duduk yang disiapkan pemerintah Kota Yogyakarta agar wisatawan dalam negeri maupun mancanegara lebih nyaman dan betah menikmati suasana Malioboro. Kawasan Malioboro selalu padat dikunjungi wisatawan. Mulai tahun 2019 menerapkan aturan baru bahwa setiap Selasa Wage kawasan Malioboro bebas dari kendaraan bermotor kecuali kendaraan umum, Trans Jogja, serta kendaraan pelayanan masyarakat seperti truk pengangkut sampah, ambulan, dan mobil pemadam kebakaran. Selain bebas kendaraan bermotor, PKL yang ada di Malioboro juga tutup. Dengan adanya aturan baru ini, banyak kegiatan diselenggarakan setiap Selasa Wage di kawasan Malioboro. Hal ini membuat Malioboro tetap padat didatangi wisatawan. Di Jalan Malioboro ini, untuk memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki wisatawan, sekarang setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam Jalan Malioboro ditutup ya. Jadi kalau mau ke sini dari arah utara dan timur, parkir di Jalan Mataram dan tempat parkir Abu Bakar Ali. Itu untuk alternatifnya. Sebelumnya sudah saya buatkan videonya ya, tempat parkir di sisi timur Malioboro. Misal masih bingung, nanti tinggal nonton aja videonya. Asal nama Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Maliabara yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Dan sebelah kiri ini adalah teras Malioboro 2 ya. Teras Malioboro 2 berada di lahan kosong yang merupakan bekas kompleks kantor Dinas Pariwisata Utara Malioboro, tepatnya di sebelah utara kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Teras Malioboro 2 berjualan berbagai aneka jenis baju seperti baju kaos, baju santai, celana, tas, dan lain sebagainya. Di teras Malioboro 2 juga terdapat beberapa kios-kios kecil yang menyediakan aneka makanan. Para pedagang kaki lima yang telah menempati teras Malioboro Jogja terlihat sangat nyaman saat berpindah ke lokasi dagang ini, meskipun omset yang didapatkan tidak sebesar dan sebanyak saat berjualan di Jalan Malioboro dulu ya. Dulu pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad 19. Malioboro mulai populer pada era kolonial tahun 1790 sampai 1945. Ketika itu pemerintah Belanda membangun benteng Vredenburg tahun 1790 di ujung selatan Malioboro. Perkembangan Malioboro semakin pesat, ditambah dengan adanya perdagangan antara pemerintah Belanda dengan pedagang Tionghoa. Hingga tahun 1887, Jalan Malioboro dibagi dua setelah stasiun Tugu Jogja dibangun. Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di jalan ini pernah terjadi pertempuran hebat antara pejuang tanah air dengan pasukan kolonial Belanda yang dikenal dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Hingga saat ini, Malioboro terus berkembang dengan tetap mempertahankan konsep aslinya dulu. Malioboro jadi pusat kehidupan masyarakat Jogja.
Tempat-tempat strategis seperti kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasar Induk Beringharjo, Teras Malioboro, hingga Istana Presiden Gedung Agung juga berada di kawasan ini. Mulai tanggal 1 Februari 2022, pedagang kaki lima sudah memindahkan dagangannya ke tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah Yogyakarta, yaitu di Teras Malioboro 1 dan 2. Sepintas lalu, jika kita berjalan di sepanjang Jalan Malioboro atau Jalan Margo Utomo, Malioboro, dan Margo Mulyo, mungkin wisatawan akan banyak menemukan pohon asem dan gayam yang ditanam di kanan kiri jalan ini ya. Rupanya pemilihan tanaman di sepanjang jalan yang membentang dari Tugu Palputih hingga titik 0 km ini mempunyai filosofi dan makna. Penanaman pohon ini adalah untuk mengembalikan makna filsafat Jawa yang sebelumnya dikatakan sempat melebar. Pohon gayam bermakna ayom atau mengayomi dalam istilah bahasanya. Sedangkan pohon asem bermakna nengsemake atau menyenangkan atau memberi kesenangan. Dijelaskan lebih lanjut, penanaman pohon gayam dan asam di Jalan Margo Utomo merupakan bagian dari penataan kawasan sumbu filosofi. Sumbu ini membentang dari Tugu Golong Gilik, Tugu Palputih, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, hingga Panggung Krapyak. Sumbu filosofi menggambarkan tentang perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga menemui ajal, atau sangkaning paraning dumadi. Selain menanamkan pohon-pohon yang memiliki falsafah kuat dalam sejarah dan filosofi Jawa, nama beberapa ruas jalannya pun juga dikembalikan pada nama aslinya yang tak melebar dari makna. Nama jalan yang diubah antara lain Jalan Margo Utomo yang dulunya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi. Selain Jalan Margo Utomo, penggantian nama jalan juga diberlakukan di ruas jalan lain, yaitu Jalan Ahmad Yani yang berubah menjadi Jalan Margo Mulyo dan Jalan Trikora berubah menjadi Jalan Pangurakan. Dan di depan perjalanan ini nanti ada Kampung Ketandan. Dikutip dari website Dinas Pariwisata Kota Jogja, Pemkot Kota Jogja telah menerapkan Kampung Ketandan sebagai kawasan pecinan. Suasana etnis Tionghoa terasa melalui bangunan, kuliner, dan penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Meski begitu, penduduk lebih sering menyebut diri mereka sebagai pecinan peranakan karena adanya lebih dari satu etnis di kampung tersebut. Lokasi Kampung Ketandan ini tidak jauh dari Keraton Jogja. Terdapat hubungan sejarah antara Kampung Ketandan dengan Keraton Jogja. Salah satunya disebabkan kawasan peranakan pecinan ini dahulu merupakan tempat tinggal para tondo, sebutan bagi pegawai pajak yang menarik pajak etnis Tionghoa untuk diserahkan pada Keraton Jogja di zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono III. Pada saat itu terdapat peraturan dan pemerintah Belanda bernama Pembatasan Pergerakan untuk membatasi wilayah tinggal Tionghoa, tapi karena kedekatan hubungan etnis Tionghoa dengan Keraton Jogja,
maka dengan izin Sultan Hamengkubuwono II, warga Tionghoa tetap dapat menempati kawasan di utara Pasar Beringharjo ini, dengan maksud turut memperkuat aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat. Adanya akulturasi yang berlangsung bertahun-tahun melahirkan seorang bupati keturunan etnis Tionghoa dan Jawa pada saat itu bernama Tan Jingsing, yang diangkat langsung oleh Sultan Hamengkubuwono III. Kampung Ketandan berkembang, yang semula tempat pemukiman petugas pajak lalu menjadi kawasan perdagangan jamu dan bahan pokok. Dan karena melihat perkembangan pasar yang bagus, maka hingga kini kawasan pecinan ini terkenal dengan kawasan toko perhiasan dan emas. Dan ini adalah Kampung Ketandan ya, masuk ke kiri. Pada masa pendudukan Belanda, Jalan Malioboro menjadi jalan seremonial. Jalan ini menjadi saksi bisu prosesi kedatangan para gubernur jenderal dan pejabat Eropa menuju keraton yang kemudian disambut oleh Sultan dan para prajuritnya. Seremonial ini punya dua tujuan yang penting bagi orang Jawa, yaitu untuk memberikan penghormatan dan untuk menjinakkan kekuatan yang lebih besar. Pada tahun 1758, Pasar Gede dibangun sebagai pusat perekonomian. Warga sekitar mulai memanfaatkan tempat itu untuk berjualan. Dulunya, tempat itu merupakan tanah lapang. Pada tahun 1923 sampai 1926, tempat itu ditarik oleh bangunan beton yang lebih kokoh di atas perintah Sultan Hamengkubuwono ke-7. Namanya kemudian berubah menjadi Pasar Beringharjo. Pada tahun 1880-an mulai bermunculan warung-warung tempat berjualan di pinggir-pinggir Jalan Malioboro. Seiring waktu, warung-warung itu berubah menjadi gedung-gedung pertokoan permanen yang dibangun rapi di tepi jalan. Geliat ekonomi di Jalan Malioboro mencapai masa keemasan pada tahun 1920 sampai 1930. Sebelum akhirnya terkena imbas dari depresi ekonomi global atau krisis Malaysia yang mengakibatkan harga-harga barang di Malioboro cenderung tidak stabil dan beberapa perusahaan terpaksa menggulung tikar. Dan ini lokasi Pasar Beringharjo masuk ke dalamnya. Dan ini akan menuju ke teras Malioboro 1 ya.
Lokasi Teras Malioboro 1 Jogja berada di Jalan Margomulyo, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, persis selatan Jalan Malioboro. Teras Malioboro 1 berhadapan-hadapan dengan Pasar Beringharjo. Menariknya, Teras Malioboro 1 ini didesain dengan apik dan kekinian, mengusung konsep industrial. Namun memang kios PKL akan mengecil dibandingkan saat mereka berjualan di pedestrian Malioboro. Teras Malioboro 1 Jogja terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar sebagai tempat parkir. Pengunjung Teras Malioboro 1 Jogja bisa memarkirkan kendaraan di Beskalan yang lokasinya tepat di belakang Teras Malioboro 1. Lokasi parkir lainnya ada di selatan Pasar Beringharjo, parkir depan Taman Pintar, atau parkir depan Shopping Center TBY. Dari sana pengunjung bisa berjalan kaki sekitar 100 meter ke Teras Malioboro 1. PKL yang menempati Teras Malioboro 1 adalah pedagang kuliner, fashion, oleh-oleh hingga souvenir. Di Teras Malioboro 1 ini layaknya mall ya. Teras Malioboro 1 dilengkapi dengan lift dan eskalator untuk menghubungkan antar lantai. Jadi lumayan ngirit tenaga ya. Dan seperti ini suasana para pedagang di kios Teras Malioboro 1 ya. Dan fasilitas yang diberikan di Teras Malioboro 1 ini ada musola, toilet yang lumayan cukup bersih ya. Dan untuk kulinernya sebelah utara tadi ya, sebelah sini untuk membeli makanan, minuman di sini banyak. Di sini juga sudah modern ya, seperti kafe-kafe. Kembali ke Jalan Malioboro, masih mengulik tentang Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo ternyata menyimpan banyak makna filosofis. Salah satunya adalah tempat yang menjadi bukti pertumbuhan ekonomi sejak ratusan tahun lalu. Tepatnya ketika pasar ini pertama kali beroperasi pada tahun 1758. Pasar ini juga kerap mengalami pemugaran sebagai lambang tahapan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Nama wisata belanja Pasar Beringharjo bahkan diambil dari nama pohon beringin yang diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dan di sebelah selatan Pasar Beringharjo ini ada Pasar Sore ya, Pasar Sore Malioboro. Dan di depan ini nanti ada benteng Vredenburg ya. Benteng ini dulunya bernama Rustenburg. Pembangunan benteng dilakukan selama periode tahun 1765 sampai 1790 saat VOC masih berkuasa. Pembangunan benteng Rustenburg atau Vredenburg oleh VOC ini dimaksudkan untuk
mengawasi aktivitas Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat ini Benteng Fredebuk sudah tercatat sebagai cagar budaya dan beralih fungsi sebagai museum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Benteng Fredebuk dibangun di atas lahan milik Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembangunan dilakukan dengan pengawasan langsung dari Gubernur Pantai Utara Jawa, Nicholas Harting. Dan di depan ini adalah pintu masuk untuk ke kawasan Benteng Fredebuk ya. Saat ini Benteng Fredebuk berlokasi di kawasan 0 km. Kawasan ini merupakan pusat kota Yogyakarta dan menjadi titik temu dari arah Malioboro dan alun-alun utara. Dan ini adalah kawasan 0 km Yogyakarta ya. Kawasan ini sering juga untuk spot foto-foto dan spot foto prewedding ya. Oke sobat dolan, sekian dulu review perjalanan menelusuri Jalan Malioboro. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya. Jika mau komen juga boleh. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Wassalamualaikum.